Ada seseorang yang datang kepada saya, Ustaz, saya bingung, kenapa saya iri lihat adik saya? Kenapa saya sedikit agak dengki lihat adik saya, Pak? Saya nggak kepengen punya sifat ini, Ustaz. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Nah, kenapa sebabnya? Saya nggak tahu. Nah, jadi di buku saya itu ada langkah-langkah yang akhirnya bagian dari strategi bagaimana kita bisa mengetahui luka batin di masa lalu. Ternyata pada saat dia berumur 6, 7, 8, 9 tahun, ibunya, bapaknya suka membanding-bandingkan dia dengan adiknya. Jadi anak kecil yang terluka, hati-hati kalau punya anak 2, 3, kemudian dibandingkan satu sama lain, nanti luka itu akan muncul menjadi sebuah karakter di usia dewasa. Jadi kalau teman-teman pengen ngedidik anak, fokus sama anak, ya fokus aja sama dia. Jangan bandingkan dia dengan kakaknya, jangan bandingkan dia dengan adiknya. Kalau teman-teman punya anak yang satu lulus, di fase dia lulus, diapresiasi. Begitu kakaknya besok, adiknya besok lulus, selamat nak ya, udah ya, sukses ya. Sekedar begitu saja bisa luka. Karena dia lihat, oh kalau kakak dipeluk, kakak dicium, kok aku enggak. Kok kakak dikasih hadiah, aku enggak. Hati-hati itu. Itu luka masa lalu menjelma sebuah karakter di hari ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Muhsinin yang dimuliakan oleh Allah, para asatizah yang selalu mewakafkan dirinya untuk kebaikan di jalan Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan kita kepadanya dan menjalankan tugas-tugas kemanusiaan kita. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menata ulang ruang batin kita. Ya, menata ulang ruang batin kita. Ini saya ambil dari sari 2 buku saya. Buku saya yang pertama Islamic Quantum Attraction, The Law Secret of Allah, The Secret Law of Allah, Rahasia Keagungan Sunnatullah, 320 halaman. Yang kedua adalah, kalau teman-teman pernah dengar buku Titik Balik Jiwa, ya itu juga saya menulis buku itu, 2 buku, 320 sekian halaman juga. Nah, kenapa ada istilah menata ulang ruang batin kita? Kalau kita tidak mampu menata ulang ruang batin kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah blocking mental. Ya, blocking mental. Sebulan yang lalu ada orang Malaysia yang datang ke saya bahwa dia tidak mengenal potensi dirinya. Dia tidak mengenal potensi dirinya, dan dia seperti tidak menemukan jalan kesuksesannya, dan dia sulit memaafkan semua cerita tentang masa lalunya. Ada seorang remaja
Ya, seorang remaja yang orang tuanya datang ke saya bahwa teman-temannya itu tidak respect kepada dia, teman-teman kuliah tidak respect kepada dia, dan dia sangat temperamen anak ini dan tidak bisa berdamai dengan kehidupannya. Ada juga yang datang ke saya bercerita tentang kesulitan dia memaafkan dirinya, kesulitan dia bisa berdamai dengan takdirnya, kesulitan dia bisa merilis rasa dengki iri terhadap saudara kandungnya. Nah, padahal saudara kandungnya sayang sama dia. Nah, tapi dia nggak bisa merilis dengki irinya itu. Nah, itu contoh beberapa kasus yang terkait dengan blocking mental. Nah, kalau kita buka Al-Quran, di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 190-191, Allah menegaskan bahwa ulul albab itu adalah yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang. Sehingga dari dua potensi ini, seseorang itu menemukan jawaban Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Dan ulul albab itu berdoa, ya Allah selamatkan kami dari siksa neraka. Nah teman-teman, kalau kita bicara tentang pikiran, pikiran itu adalah pekerjaannya menganalisis, menganalisis, teman-teman tadi menganalisis kerja, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengkomparasi, kemudian mengkritisi, kemudian menyimpulkan. Itu kerja ini. Ya, kalau kita analogikan nonton sebuah film, kemudian pikiran kita aktif melihat cerita film itu, bagaimana perjalanan film itu, siapa tokoh di balik film itu berarti ini. Tapi ketika film itu membawa pesan kesedihan, atau pesan ketakutan, atau pesan kegelisahan, atau pesan kecemasan, atau pesan kekerasan, itu tidak lagi disortir oleh ini, langsung masuk ke sini. Nah, langsung masuk ke sini. Contoh, jam 10:30, teman-teman buka televisi, nonton film. Kemudian memahami dengan ini tadi. Tapi filmnya enak ditonton, tapi menegangkan. Filmnya film horor. Begitu selesai nonton film, teman-teman matikan TV, habis itu takut. Mau ke loteng lantai 3 takut, mau ngunci pagar ternyata sudah jam 1 sepi. Nah, itu berarti film itu mampu mengubah situasi kondisi kejiwaan kita. Nah, bayangkan ini mulai aktif usia 4 bulan dalam kandungan. Yang ini mulai aktif setelah kita lahir. Ketika orang tua kita sudah mengajarkan perbendaharaan kata papa, mama, air, susu, ini bubur dan seterusnya. Ini mulai aktif saat kita lahir. Tapi yang ini mulai aktif saat kita berada di dalam kandungan. Usia 4 bulan setelah ada ruh. Artinya, yang ini memotret semua peristiwa di dalam hidup kita. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus sampai usia kita saat ini. Jadi kalau dibuat kisah, ada periode hidup saudara-saudara sekalian, baik periode hidup itu menyangkut kebahagiaan, ketenangan, atau menyangkut turbulence kehidupan, cobaan, ujian, penderitaan.
Jadi kisah A, ini dia si A. Ya, A ini sampai di kondisi hari ini menjadi seorang A hari ini itu melalui fase hidup yang cukup panjang selama misalnya dia usia 45 tahun. Berarti sepanjang 45 tahun dia mengalami banyak periode hidup, baik periode senang bahagia atau periode penderita luka dan turbulens kehidupan. Nah, kalau dia masuk pada usia dewasa, pada saat mungkin dia usia 15 tahun ke atas, ininya sudah mulai berpikir, oh ternyata pada saat menghadapi cobaan, hikmahnya ini, nilainya ini. Tapi pada saat dia di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ininya belum sampai. Kemampuan berpikirnya belum sampai. Membaca hikmah dan makna di balik peristiwa, kemampuan ininya. Tapi luka batinnya sudah ada. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, luka batinnya sudah ada. Kenapa? Mungkin dibully, mungkin mengalami penolakan, mungkin mengalami pengabaian, mungkin mengalami penghinaan, mungkin mengalami kehilangan. Kalau dalam buku saya itu saya kasih contoh diri saya. Saya tahun 68 lahir, tahun 69 saya bahagia, adik saya lahir. Tapi tahun 70, saat saya umur 1 tahun, 70 adik saya meninggal. Nah, saya sedih, anak kecil sedih. Tahun 71 adik saya lahir lagi, tapi tahun 72 saya sedih lagi, adik saya meninggal. Tahun 73 adik saya lahir, tapi tahun 74 saya sedih lagi. Tahun 74 ayah saya yang meninggal. Nah, belum berfungsi. Karena saya di titik itu belum mengerti hikmah di balik ujian, makna di balik cobaan. Ada Allah yang menyertai kita pada saat kita menghadapi turbulence, anak kecil belum ngerti, tapi lukanya sudah terlalu banyak. Nah, ini yang harus kita bersihkan ruang batin kita. Kenapa? Karena hasil temuan karakter kita hari ini, karakter saudara-saudara hari ini dibentuk oleh luka masa lalu. Ya, jadi kalau ada misalnya teman-teman hari ini selalu update status, memvalidasi dirinya, aku hebat, ada pesan itu, dengan penampilannya, dengan mobilnya, dengan rumahnya. Bisa jadi ini orang pernah punya luka di masa lalu. Luka apa? Luka direndahkan, luka dihinakan. Kalau ada keinginan teman-teman pergi reuni ketemu teman SMA, harus membawa kendaraan terbagus, harus berpenampilan yang terbaik, pengen traktir teman-teman, reuni pengen ditraktir. Bisa jadi itu bukan karena ikhlas, bisa jadi sedang ada validasi di situ. Aku hebat dibanding yang kalian duga di masa lalu, yang kalian rendahkan di masa lalu. Nah, ini yang saya sebut blocking mental. Ada seseorang yang datang kepada saya, Ustaz, saya bingung, kenapa saya iri lihat adik saya? Kenapa saya sedikit agak dengki lihat adik saya, Pak? Saya nggak kepengen punya sifat ini, Ustaz. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Nah, kenapa sebabnya? Saya nggak tahu. Nah, jadi di buku saya itu ada langkah-langkah yang akhirnya bagian dari strategi bagaimana kita bisa mengetahui luka batin di masa lalu. Ternyata pada saat dia berumur 6, 7, 8, 9 tahun, ibunya, bapaknya suka membanding-bandingkan dia dengan adiknya. Jadi anak kecil yang terluka, hati-hati kalau punya anak 2, 3, kemudian dibandingkan satu sama lain, nanti luka itu akan muncul menjadi sebuah karakter di usia dewasa. Jadi kalau teman-teman pengen ngedidik anak, fokus sama anaknya, fokus aja sama dia. Jangan bandingkan dia dengan kakaknya, jangan bandingkan dia dengan adiknya. Kalau teman-teman punya anak yang satu lulus, di fase dia lulus, diapresiasi. Begitu kakaknya besok, adiknya besok lulus, selamat nak ya, udah ya, sukses ya. Sekedar begitu saja bisa luka karena dia lihat, oh kalau kakak dipeluk, kakak dicium, kok aku enggak.
Kok kakak dikasih hadiah, aku enggak. Hati-hati itu. Itu luka masa lalu menjelma sebuah karakter di hari ini. Teman-teman yang sombong nih, ada nggak? Coba, masing-masing nggak bisa kenal, kita tidak bisa menjudge orang. Kita yang mengenal diri kita. Kalau ada kesombongan di dalam diri kita, coba track ke masa lalu. Ada luka apa di masa lalu? Kalau ada yang pelit banget, kalau lagi jalan sama temen nggak pernah mau ngeluarin uang, coba ada luka apa di masa lalu? Kalau ada yang keras kepala, hari ini keras kepala, dinasehatin nggak bisa, coba pasti ada luka di masa lalu. Nah ini blocking mental namanya. Nah kalau kita sering mendengar dalam manajemen training SDM, manajemen sumber daya manusia itu sering ada istilah blocking mental, ya ini dia. Jadi ternyata blocking mental itu adalah dibentuk oleh luka masa lalu. Maka penting kita bagaimana menata ruang batin kita. Maka kalau saudara-saudara baca buku psikologi, buku saya ini kebetulan Qadarullah ini adalah mengintegrasikan neuroscience, psikologi dan spiritualitas Islam. Ya, terutama buku yang titik balik jiwa itu ada neuroscience, ada psikologi, ada spiritualitas Islam. Sayang sekali saya nggak bawa, biasanya saya bawa di mobil. Nah, bagaimana menata ruang batin kita? Yang pertama adalah jangan suka mencemas, jangan suka menyesali semua luka dan penderitaan di masa lalu. Ya, jangan suka diulang-ulang cerita tentang luka masa lalu, penderitaan masa lalu. Karena setiap kita mengulang luka cerita tentang masa lalu, berkali-kali kita menceritakannya ke orang, jujur, orang lain belum tentu respect dengan cerita kita. Yang ada adalah kita mensugesti diri kita sendiri untuk selalu berada di luka itu. Paham maksudnya? Nggak penting buat orang lain cerita luka kita gitu. Karena setiap orang juga punya luka. Nah, maka apa yang kita harus lakukan? Jangan menyesali semua cerita luka di masa lalu. Yang kedua apa? Yang kedua jangan, karena kalau orang sudah suka cerita tentang luka masa lalu, beromantisme dengan turbulence masa lalu, maka yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua akan mencemaskan kehidupannya hari ini. Coba. Kalau kita suka terluka dengan cerita luka masa lalu itu biasanya maka muncul yang kedua mencemaskan kehidupan hari ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga maka mengkhawatirkan hari esok. Hidupnya selalu khawatir dengan hari esok, overthinking. Overthinking. Udah saking overnya maka muncul negative thinking. Nanti silakan baca referensi-referensi dari buku psikologi, terutama juga neuroscience. Pada saat kita tidak mampu merilis luka kita, kecemasan, ketakutan kita, nggak mampu nih kita rilis, karena sudah masuk lebih dulu ke dalam. Maaf, kalau fakta seperti ini, maka apa yang terjadi? Itulah contohnya susah dinasehatin. Kenapa? Karena masih banyak menyimpan luka. Nah, masih banyak menyimpan luka. Maka ada teman-teman karyawan, bosnya bilang sama saya, Ustadz, karyawan saya susah dinasehatin. Rilis dulu luka batinnya. Dia pernah punya cerita luka apa? Dia pernah mengalami periode yang berat seperti apa? Rilis luka batinnya. Ada istilah, kalau dalam istilah kita itu teman-teman yang belajar tasawuf ada istilah taholli, keluarkan dulu sifat jelek itu, tahalli, isi dengan sifat-sifat yang baik, baru dia bisa bertajalli. Nah, rilis dulu luka batinnya itu. Ya, sehingga apa? Dia tidak terikat lagi dengan luka masa lalu. Peristiwanya ada. Andian kecil itu masih ingat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi itu, masih ingat. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masih ingat.
tapi dampak dari peristiwa itu sudah tidak menjadi luka. Ya. Jadi kita harus bisa memaafkan diri kita dan memaafkan semua yang terjadi di masa lalu kita. Sehingga apa? Tidak mencemaskan kehidupan hari ini. Nah, kalau Allah bilang apa sama kita? Untuk menyadarkan kita. Surat 57 ayat 22 ayat 23. Kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Jadi agar kita tidak mencemaskan kehidupan kita, agar kita bisa memaafkan semua cerita tentang luka di masa lalu kita, ayat ini harus masuk ke dalam hati kita. Apa saja yang menimpa dirimu dan apa saja yang menimpa di muka bumi dan menimpa dirimu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Makanya iman kepada qada dan qadar itu menjadi bagian yang sangat penting juga di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Di ayat 23 surat 57, kalau tadi ayat 22, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Jadi konsep berdamai dengan takdir itu islami banget. Sekali lagi, konsep berdamai dengan takdir itu justru adanya di Al-Quran. Kenapa? Ya tadi, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini dan terjadi pada dirimu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak sombong dengan apa yang datang kepadamu. Karena Allah nggak suka pada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, tadi dua ada. Tidak menyesali semua luka masa lalu, tidak mencemaskan kehidupan hari ini. Maka yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah tidak khawatir dengan hari esok. Tidak overthinking. Bagaimana kita mengendalikan kekhawatiran itu menjadi sesuatu yang netral? Tadi, ada ruang batin yang harus kita isi dengan keimanan kita kepada Allah. Apa kata Allah? Surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Itu kalau diafirmasi, diulang-ulang itu bisa mengontrol ketakutan-ketakutan tentang hari esok, overthinking. Kalau ada di antara saudara-saudara yang jangan-jangan besok, jangan-jangan, nah itu hati-hati. Overthinking. Nah, kendalikan dengan surat 9 ayat 51, apa kata Allah? Allah ingatkan kita untuk menegaskan pada diri kita, tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Hendaklah orang beriman bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ini salah satu langkah kita bagaimana mengobati luka masa lalu sehingga kita bisa membersihkan ruang batin kita. Yang tadi saya katakan, kalau ruang batin itu masih banyak sampah-sampah emosi, maka akan mempengaruhi karakter kita hari ini. Paling gampang banget ngingetnya validasi tadi. Kalau di usia ini kita suka memvalidasi who am I, biar orang tahu siapa aku bawa mobil yang ini, aku harus pakai penampilan seperti ini. Nanti bila perlu yang mentraktir teman-teman bukan karena kebaikan. Jadi pada saat mentraktir teman-teman, versi teman-teman, wah dia orang baik sekarang, belum tentu. Bisa jadi itu cara dia memvalidasi diri dia bahwa sekarang dia sukses. Ini orang yang lu hina dulu sekarang sukses. Ini orang yang lu bully dulu sekarang sukses. Kira-kira gitu. Nah, itu yang saya sebut dengan istilah blocking mental. Nah, bagaimana caranya agar ruang batin kita juga selalu bersih?
Nah, kita harus ingat bahwa yang pertama itu, langkah pertama itu adalah menguatkan iman kita. Takdir itu ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Takdir mubram itu takdir yang nggak bisa kita rubah, nggak bisa kita intervensi. Kita tidak bisa memilih ibu kita, bapak kita, anak kita, adik kita. Kita nggak bisa memilih tanggal kelahiran kematian kita, sudah ditentukan oleh Allah. Nggak bisa kita pilih. Akhir kapan, jodohnya siapa. Ya. Maka berdamai dengan takdir. Jadi orang-orang yang merubah kelaminnya dari laki-laki dengan menjadi perempuan, atau dari perempuan menjadi laki-laki, atau laki-laki yang bersifat keperempuan-perempuanan, ingat, kita diciptakan sesuai dengan kodrat kita yang ditentukan secara mutlak oleh Allah. Ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu ada ketentuan kita, ada ikhtiar kita. Tapi ketentuan hasil tetap ada di tangan Allah. Nah, kalau kita faham tadi surat 57 ayat 22, ayat 23, kita faham mekanisme ini tadi barusan. Kemudian kita berjuang dengan segala kemampuan kita dalam konteks ikhtiar kita yang menjadi bagian daripada takdir mu'allaq. Tapi kemudian hasil tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iman. Apa itu? Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik dari Allah buat kamu. Boleh jadi kamu menyintai sesuatu padahal belum tentu itu yang terbaik dari Allah buat kamu. Jadi kunci utama itu iman. Cara membersihkan ruang batin kita, udah berdamai dengan takdir masa lalu kita. Bahwa kita memang harus menjalani semua periode itu sampai kita berada di titik ini. Tidak akan pernah ada malam tanpa siang. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana mau bahagia kalau tidak pernah luka? Jadi anggap saja bahwa luka itu hikmah-hikmah untuk kita mencapai sebuah kebahagiaan. Itu poinnya. Nah, Allah katakan di dalam Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Selama kamu masih punya iman kepada Allah, iman kepada semua, termasuk tadi qada dan qadar tadi, berdamai dengan takdir tadi, kamu jangan merasa lemah dan kamu jangan bersedih hati. Selama iman itu masih ada pada dirimu, kata Allah. Nah, yang kedua, bahwa cobaan ujian hidup, turbulence kehidupan, luka, ingat nih, biar tidak membentuk karakter kita hari ini, semua cerita tentang cobaan ujian hidup, turbulence kehidupan, luka dan masa lalu kita, dari masa lalu kita, itu cara Allah memanggil kita pulang. Apa sih maksudnya cara Allah manggil kita pulang? Dulu di alam ruh kita bersumpah kepada Allah, Engkau Tuhanku, aku hambamu, alastu birabbikum. Surat 7 ayat 172. Bukankah aku Tuhanmu? Terus kita mengatakan, aku bersaksi ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Pada kenyataannya yang jadi Tuhan dalam hidup kita apa? Jabatan. Yang jadi Tuhan dalam hidup kita apa? Berjuang mati-matian untuk apa? Saya tanya. Coba. Banyak orang berjuang mati-matian untuk apa? Jabatan. Berjuang mati-matian untuk apa? Kekuasaan. Untuk apa? Harta. Untuk apa? Popularitas. Coba. Contoh. Punya IG, punya TikTok, bayar. Gak apa-apa, bayar sekian juta, naikin viewers. Subscriber. Dibayar tuh, sekian juta keluar. Tapi untuk sedekah enggak. Padahal sedekah panggilan Allah. Itu panggilan popularitas. Tuhan kita siapa kalau begitu? Nah, itu dia. Padahal di alam ruh, kita janji kepada Allah, Engkaulah Tuhanku. Realisasi, realita dalam kehidupan, yang menjadi Tuhan itu jabatan kita. Banyak di Indonesia ini, di negeri kita ini, untuk menjabat, untuk sebuah jabatan, dia harus mengeluarkan uang.
Bayangkan. Popularitas, ya, dan lain-lain. Apa? Dia lupa tujuan hidupnya. Apa kata Allah di surat 59 ayat 19? Surat 59 ayat 19. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Tuh. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di luar sana banyak orang yang lupa. Sepanjang teman-teman sholat, ngaji, zikir, puasa, ibadah sebaik-baiknya, insya Allah kita bukan orang yang melupakan Allah. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, Allah jadikan kita lupa kepada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Nggak ingat who am I. Nggak tahu siapa diri kita. Nggak kenal siapa diri kita. Coba siapa diri teman-teman? Saudara-saudara siapa? Coba saya tanya. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ya siapa? Mbak Allah ini siapa? Air mani. Suci air mani. Tapi tempat keluar air mani Cina. Nah terus ingat waktu di biologi dulu, ratusan juta calon manusia yang ada di dalam sel sperma. Ingat ini aja nih biar nggak sombong. Ratusan juta calon manusia yang ada di dalam sel sperma, tapi yang diizinkan bertemu dengan sel telur hanya satu dari ratusan juta calon manusia. Hanya satu. Aku. Gitu. Jadi kalau kita paham who am I ini, perjalanan dari sel sperma ratusan juta calon manusia hanya satu yang dipilih oleh Allah bertemu dengan sel telur. Begitu yang lain mau masuk ke rahim udah nggak bisa, udah kekunci. Bukan secara kebetulan Allah memilih kita. Ada grand design Allah itu. Ada rencana besar Allah itu untuk kita. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 ayat 56 bahwa tujuan Allah menciptakan kita, kita yang dipilih oleh Allah untuk ibadah. Kita dipilih oleh Allah. Nah, yang lupa, tadi kan yang lupa tadi itu, ditegur oleh Allah dengan turbulens kehidupan. Ditegur dengan ujian. Apa itu diantaranya? Mengalami penolakan, mengalami ketidakadilan, mengalami kehilangan, mengalami pengkhianatan, mengalami banyak luka. Ternyata itu ditegur oleh Allah untuk dipanggil oleh Allah. Sini hambaku, kembali kepadaku. Sebagaimana engkau pernah berjanji dulu kepadaku, engkau khianati aku, kemudian engkau mengalami luka, berarti itulah cara aku memanggilmu untuk kembali. Mana di ayatnya? Wabasyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan berhenti di situ. Ayat berikutnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang meyakini bahwa kita milik Allah, kembali kepada Allah. Berarti cobaan hidup itu adalah cara Allah manggil kita untuk kembali, berserah diri kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya ulangi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita orang yang kembali kepada Allah. Maka Allah janjikan 3. Yang pertama ampunan, yang kedua rahmat, yang ketiga hidayah. Maka sabar itu harus hadir di dalam ruang batin kita. Yang kedua harus ikhlas dan ridho. Kita bilang, ya Allah, aku ridho engkau Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran kitab suciku, Ka'bah kiblatku, aku ridho. Sering kita katakan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah, dan seterusnya. Aku ridho. Tapi ketika Allah menguji kita, salah apa sih aku? Sampai gini amat ujiannya. Loh, katanya ridho.
maka ikhlas dan ridho itu bagian cara kita kembali. Berserah diri kepada Allah, cara kita kembali kepada Allah. Sabar itu cara kita kembali kepada Allah, mengisi ruang batin kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Itulah ridho. Menerima dengan tenang, dengan lapang hati, dengan apa yang sepantasnya Allah uji kita. Kenapa? Karena Allah nggak akan menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Ini kembali ke iman lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, jadi iman, ya iman. Kemudian ujian hidup itu cara Allah memanggil kita pulang kembali dengan apa? Sabar. Dengan apa? Dengan ikhlas dan ridho. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu memurnikan tauhid kita kepada Allah. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, ujian hidup itu datang dari Allah, berserahlah kepada Allah. Untuk menguatkan kita apa? Di balik ujian itu ada cinta. Di balik ujian itu ada rahmat. Di balik ujian itu ada pengampunan dosa. Betul kan? Kalau kita diuji oleh Allah, kata Rasulullah, tertusuk duri saja ada ampunan dosa. Apalagi luka batin. Luka batin itu tidak sama dengan luka fisik. Kalau luka fisik itu terlihat, ada darahnya, ada sobekannya, ada lukanya. Luka batin itu nggak terlihat dan nggak semua orang bisa melihatnya, kecuali orang yang bisa memahaminya, sudah belajar. Oh, ini orang ini luka, kelihatan pakai jas, gagah, ganteng, duduknya rapi, tapi berusaha pengen menunjukkan jam tangannya. Kalau udah belajar ini tuh bisa ngelihat tuh cara jalannya, cara bicaranya, sikapnya. Oh, dia butuh pengakuan, eksistensi dirinya. Cara dia ngelit, cara dia memimpin. Begitu. Nah, itu luka-luka yang mempengaruhi tadi, mempengaruhi karakter seseorang itu. Nah, kemudian menata ruang kosong itu tadi dengan sabar, dengan ikhlas dan ridha. Dengan berserah diri kepada Allah. Dan jangan lupa memperbanyak rasa syukur. Kenapa? Nikmat yang Allah berikan tidak sebanding dengan cobaan ujian hidup kita. Nah, hati-hati nih. Jangan mensugesti diri kita, ruang batin kita. Sekali lagi, jangan mensugesti ruang batin kita dengan kalimat-kalimat pesimis. Jangan mensugesti ruang batin kita dengan kalimat-kalimat negatif. Jangan mensugesti ruang batin kita dengan kalimat-kalimat yang merendahkan diri kita. Aku ini siapalah, aku ini gak pantas. Aku ini udah gak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Aku ini siapalah, udah begini takdir Allah kepadaku. Tuh, yang disalahkan takdir lagi. Banyak orang yang menyalahkan takdir. Jadi kalau jadi orang bodoh, berarti Allah memang menginginkan dia bodoh. Ya, Allah yang menginginkan dia bodoh, versi dia. Karena apa? Salah memahami takdir. Ya, salah memahami takdir. Nah, hati-hati yang mensugesti dirinya sendiri, apalagi mensugesti dirinya pada saat gelombang otak beta. Bisa nggak membayangkan gelombang otak? Teman-teman tadi dari rumah jam berapa? Coba dari rumah jam berapa tadi pagi? Jam 6. Jam 6. Sebelum berangkat kerja sibuk nggak di rumah? Sibuk, mandi, milih baju, belum bersihin halaman, macam-macam kesibukan. Nah, itu gelombang otak beta. Sampai manasin kendaraan, terus cari jalan biar nggak kena macet,
menghindari lubang, menghindari segala macam. Coba, ini ilmiah, ini ilmiah. Ya, pada saat demikian gelombang otak teman-teman berada pada posisi gelombang otak beta. Ingat ya, gelombang otak beta tegang. Gelombang otak sibuk namanya. Ya, sekali lagi nih, itu namanya gelombang otak sibuk. Ya. Ini makanannya mau dimakan kapan nih? Soal plastik ya, biar fokus dulu nih. Sayang, benar serius temanya sayang banget kalau dilewatin. Ya, gelombang otak beta. Begitu teman-teman sampai kantor masih sibuk, berarti gelombang otak masih beta. Nah, ingat, begitu sholat zuhur, tadi sholat zuhur, masuk ke masjid, wudhu dulu, itu gelombang otak turun ke alfa. Ya, gelombang otak turun ke alfa. Tandanya apa? Kalau gelombang otak beta itu jantung berdebar. Kalau gelombang otak alfa, jantung udah stabil. Nah, kalau sholatnya khusyuk tadi, khusyuk banget, sampai ada pengalaman jemaah bilang seperti sholat di depan Ka'bah, merasa sholat di depan Ka'bah, itu berarti gelombang otak sudah berada di teta. Gelombang otak sudah berada di teta. Itu biasanya sangat rileks, sangat tenang, sangat damai. Ketika gelombang otak ada di teta. Merasakan apa yang kata Rasulullah dalam hadis, kau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Itu gelombang otak sudah di teta itu. Nah, kalau bisa dijaga gelombang otak alfa teta ini, makanya zuhur ini tuh bekal untuk kerja. Nanti kan habis ini kerja nih. Itu bekal tuh sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat gelombang otak beta, kreativitas nggak muncul. Makanya teman-teman kadang-kadang selesai sholat baru menemukan jawaban. Benar nggak? Selesai sholat lagi zikir gitu. Ya Allah, ternyata gue harus ngerjain yang ini. Kenapa? Gue ternyata harus ngerjain ini. Kayaknya jalannya ini deh. Nah, karena gelombang otak sudah berada di alfa. Kalau gelombang otak di alfa teta, kreativitas muncul, solusi dapat. Makanya orang kok lagi beta itu nggak bisa diajak ngobrol. Ya, orang lagi beta itu nggak bisa diajak bicara. Coba kalau lagi istri lagi koprak-kaprik di dapur ajak ngomong, jawabannya apa? Lihat aku lagi sibuk nggak? Nah, karena gelombang otak beta. Ini fakta ilmiah. Dalilnya dalil ilmiah. Jangan kalau dikit-dikit, ada nggak di Quran, ada nggak di hadis? Ini dalil ilmiah. Studi ilmiah, ada penelitiannya. Gitu. Maka kalau teman-teman kerja dari pagi sampai asar nanti pulang kantor, nggak sholat, maaf ya, atau telat sholat, atau nggak peduli sama sholat, siap-siap cedera. Sinap-sinap di otak, jaringan neuronnya siap-siap cedera. Cedera itu bukan geger otak, bukan. Cedera itu memunculkan kecemasan, ketakutan. Maka orang yang kerja tingkat tinggi, kecemasannya tingkat tinggi. Makanya Allah memanggil kita sholat itu untuk apa? Untuk rileks. Untuk rilis. Lelah yang barusan tadi jam 7 sampai jam 11 itu dirilis di zuhur itu. Maka masuklah teman-teman di suasana hening, healing, damai. Nah, itu berarti gelombang otak turun. Nah, kerja lagi, fresh. Nanti asar, sholat lagi. Tenang lagi, rileks lagi, yang khusyuk. Kenapa? Gelombang otak turun. Habis asar, kerjanya jangan berat-berat. Ini kalau bos-bos di kantor bilang, kok kamu nggak maksimal? Lihat kata Ustadz tadi bilang. Kenapa? Karena teman-teman mau masuk suasana malam. Maghrib. Usahakan maghrib dan isya itu sudah meninggalkan kerjaan. Kenapa? Ruang batin kita harus steril. Karena pada saat itu gelombang otak turun lagi. Ingat nih, gelombang otak turun lagi, maghrib di isya, apalagi isya sampai ke menjelang tidur, itu akan aktif yang disebut dengan kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu seperti beras di tengah ini, itu kelenjar pineal, dia akan aktif. Kelenjar pineal itu apa? Kelenjar yang mengatur ritme istirahat, ritme tenang, ritme rileks, dan dia aktifnya puncaknya itu malam hari. Jam 1 sampai jam 4 pagi, menjelang subuh, puncak-puncaknya itu. Kelenjar pineal itu apa? Pabriknya hormon melatonin.
Coba. Hormon melatonin itu apa? Hormon yang mengatur sistem imun tubuh kita. Hormon melatonin itu apa? Antioksidan tinggi. Jadi sekarang aktif nggak kelenjar pineal? Aktif, tapi nggak maksimal. Maksimalnya di malam hari, puncaknya jam 1 sampai jam 4 pagi. Hebat nggak? Rasulullah nyuruh kita bangun di sepertiga malam. Pada saat kita bangun di sepertiga malam, gelombang otak kita tadi sudah alfa dan theta, kemudian kita tidur. Ini sehat nih, tidurnya pasti sehat. Dia masuk di gelombang otak delta, tidur nyenyak tanpa mimpi. Tidurnya cuma 3 jam, tapi berasa 6 jam nyenyak. Nah, kalau yang insomnia, 7 jam di atas kasur berasa 1 jam. Itu insomnia. Berarti ruang batinnya itu banyak sampah emosi. Orang yang insomnia. Waktu sudah gelap, otak masih pagi. Nah, gitu. Waktu sudah gelap berarti harusnya gelombang otak dia alfa theta, tapi waktu sudah gelap, gelombang otak masih beta. Sibuk terus, di atas kasur loading terus. Nah, itu insomnia. Nah, pada saat menjelang tidur, ruang batin kita terbuka. Tadi kan kita bicara menata ruang batin. Ruang batin kita terbuka. Kenapa? Karena masa transisi dari gelombang alfa ke theta. Menjelang ngantuk-ngantuk gitu. Nah, itu pada saat ruang batin terbuka itu paling bagus berdoa. Paling bagus mendengar murotal Quran, paling bagus mendengar tausiah ringan. Karena ruang batin sedang terbuka. Ya, ruang batin sedang terbuka. Nah, kalau teman-teman bangun di sepertiga malam, gelombang otak pindah lagi tuh. Tadi udah delta, ini belum terdistraksi. Tadi kan saya bicara 2, ada otak, ada akal, ada hati. Ini belum terdistraksi, belum terkontaminasi karena belum punya kegiatan. Maka momen pertama kita mengisi ini sama ini dengan keterhubungan kita kepada Allah. Nah, kalau teman-teman tahajud, ya, tahajud, sholat yang khusyuk, pada saat sujud itu adalah momen jantung kita di atas otak kita. Rasa di atas logika. Maka dominasi kebahagiaan itu akan mengontrol pikiran-pikiran negatif. Nah, ini kalau kita bahas lagi panjang nanti, dari mulai jantung diciptakan oleh Allah, aktif pertama kali pada saat belum ada tubuh, belum ada kepala, baru suara jantung saja. Ternyata jantung itu adalah kolbu kita secara spiritual. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mampu, apalagi sampai level sholat khusyuk. Kalau level sholat khusyuk itu udah nggak ada distraksi di situ. Udah merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan. Ya, kita bisa memahami, memaknai setiap luka, hikmah di balik setiap cobaan, tenang menjalani hidup. Nah, apa yang paling dahsyat? Prefrontal cortex kita berpikir jernih. Ini dia. Jadi jangan dianggap sepele ya, menata ruang batin itu ya. Iri, dengki, sombong, riya dan lain-lain itu harus kita bersihkan itu. Nah, cara membersihkan yang tadi, langkah-langkahnya tadi itu. Lihat penyebab timbulnya itu, kalau bisa track ke masa lalu kita. Kapan kita pernah terluka, di usia berapa kita pernah terluka. Ada anak-anak yang terluka oleh orang tua. Ada anak-anak yang terluka oleh saudara kandung. Harus dia maafkan, ya Allah, saya memaafkan semua luka saya di masa lalu. Nah, yang paling bagus memaafkan itu pada saat kita masuk di ruang batin. Artinya pada saat di sepertiga malam itu yang paling bagus. Kenapa? Belum terdistraksi. Ya, masih jernih, masih steril, ada energi malam yang luar biasa. Malam itu luar biasa loh. Makanya Isra Mi'raj itu malam hari, Nuzulul Quran itu malam hari. Ya. Ya, coba ayatnya ada tuh di Al-Qur'an, nanti pelajari di surat Al-Muzammil. Siang hari kamu sibuk, malam hari bacaan kamu lebih melekat ke dalam hati kamu. Itu apa artinya? Siang hari otak kamu beta gitu kira-kira. Malam hari kamu masuk ke gelombang hening. Nah, diteliti tuh oleh pakar.
Ternyata pada saat siang itu otak kita beta, malam itu otak kita harusnya sudah alfa theta. Faktanya banyak di antara kita sudah malam tapi otaknya masih beta. Udah akhirnya insomnia. Nah, latihan zikir, latihan untuk merilis luka dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Pusat ketenangan, sumber kebahagiaan. Ya, banyak istighfar. Ya, nanti kalau kita ngaji lagi kita bahas lagi ya. Waktunya sudah pada kerja kan. Ya, itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Satu mungkin boleh? Enggak ada? Baik. Ya, boleh. Nah, nih. Anak itu, teman-teman, tolong ya. Sudah harus belajar berkomunikasi dengan anak. Saya nanganin luka orang dewasa yang tadi blocking mental, ternyata lukanya pada usia anak-anak. Nah, jadi kalau harta kita yang paling berharga itu apa? Anak kita. Sekarang teman-teman cari nafkah untuk apa? Untuk anak, bayar uang sekolah dan seterusnya. Ya, sementara harta kita adalah anak kita yang paling berharga. Ya. Jadi bahasa komunikasi sama anak ini sudah harus sering-sering berkomunikasi dengan bahasa kalbu. Contoh misalnya, anak kita bandel, keras kepala, kita validasi, salah. Kamu bandel banget sih, keras kepala banget, udah. Berarti kita memvalidasi itu, memvalidasi kebandelannya, kekerasan kepalanya, hati-hati. Nggak boleh. Jadi bahasanya gimana? Kalau jangan keras kepala ya, jangan bandel ya. Bukan itu bahasanya. Nah, ayah tahu kamu lelah. Ayah tahu kamu capek. Ayah tahu banget. Ayah tahu kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Ayah paham banget. Itu berarti kita sedang membangun jembatan komunikasi emosional tuh. Membenarkan kondisi psikologis dia. Itu dulu poin itu. Baru masuk. Tapi ya nak, tolong ya nak, sholat itu juga gak kalah penting. Sholat itu hubungan kamu ke Allah. Sholat ya sayang. Sentuh kulitnya. Kulit ayah itu dengan kulit anak, pipinya kah, kepalanya, sambil ngomong. Nah banyak orang tua pakai kaki nih sholat. Begitu. Istri kalau ada salah, kamu bisa dengar gak sih, bisa dikasih tahu nggak? Capek aku. Pasti di sini sudah muncul, nggak bisa dikasih tahu. Udah muncul perlawanan di dalam dia tuh. Makanya sering komunikasi sama pasangan hidup kita juga bermasalah. Bilang gini, mah, aku paham kamu seharian capek. Capek, paham aku. Sebagai ibu pasti capek. Urus rumah pasti capek. Seneng tuh digitu itu. Seneng. Tanam tuh, kita nanam itu. Berarti kita memvalidasi emosinya. Kamu capek. Tapi mah, kalau kamu nggak bisa bantu aku ini, aku nggak bisa menyelesaikan kerjaan ini. Wah, sini pak, aku bantu pak. Begitu. Tapi bisa bantu nggak? Ah, kamu udah pasti nggak bisa. Jawabannya pasti nggak bisa. Memang nggak bisa udah. Udah, ini negeri ini sekarang butuh orang-orang yang lembut. Serius. Tutur kata yang lembut. Bahasa yang lembut. Dan tolong, jangan anak-anak Gen Z itu dijudge, dihakimi. Sekarang di medsos, kan mereka megang medsos. Mereka kan punya HP, tiba-tiba mereka membaca tentang dirinya yang di mana-mana, menghakimi dirinya, menjudge dirinya. Kasihan anak ini. Anak-anak kita itu kasihan itu. Anak Gen Z sekarang mah begini lemah, anak Gen Z mah. Ya Allah, mereka kan pegang HP, mereka baca. Kasihan. Kasihan. Nih, saya bukan berteori ini, adik saya tanya, bagaimana saya lembutnya ke anak-anak saya. Itu pun sedikit-sedikit kecolongan juga. Maksudnya adalah anak-anak ini yang khilaf ayah gitu. Kurang lembut apa saya sama anak saya?
Bahasa lembut itu. Dan mainnya itu di gelombang alfa theta, jangan di beta. Anak baru ujian. Ingat nih, anak baru ujian. Lapar. Ada soal yang belum dijawab. Jalan macet sampai rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iwan, sini, papa mau ngomong. Nggak dapat. Kan dia gelombang otaknya lagi beta. Iwan, apa kabar nak? Sehat nak? Ujiannya oke? Oke ya. Makan dulu. Bersih-bersih dulu. Udah makan belum? Belum ya. Sempet nggak sholat dulu apa makan dulu? Masih sempet nih. Lapar ya? Iya. Makan dulu ya. Habis makan, bersih-bersih kamu sholat ya. Udah relax, sudah ganti baju lelahnya udah dia ganti. Kan teman-teman kalau sampai rumah masih pakai baju ini kan mindsetnya baju lelah ini. Betul nggak? Kan ganti kaos dulu, celana dulu. Iwannya sudah duduk nih di samping kita di sofa. Baru ngobrol yang singkat, yang enak gitu. Gak usah panjang-panjang. Jangan interogasi. Ingat tuh. Jangan investigasi. Jangan intervensi. Jadikan dia sahabat. Gimana kalau kita ngomong sama sahabat kita? Kegiatan apa hari ini? Jadi sahabat. Nah, kayaknya capek. Wan? Iya ya. Kalau capek itu tarik nafas, relax, tarik, lepas. Ajarin tarik nafas. Nanti baca ya referensinya. Olah nafas, buka di Google tuh nanti. Olah nafas tuh bikin jantung rileks, bikin paru-paru terbuka, olah nafas. Baru masuk kalimat. Kalimatnya jangan investigasi, jangan interogasi, jangan intervensi. Kalimatnya aja, kalimat biasa aja. Ayah tahu Iwan capek nih, capek banget. Ayah ngerasain dulu kayak Iwan tuh. Bener, ayah pernah tuh Wan, gitu. Zaman ayah dulu sekolah juga gitu, udah gak ada uang jajan, sampai rumah lapar, pusing ayah kepala ayah. Iya ya, Iwan ngalamin ya. Iya sama gitu Tuhan. Itu bangun jembatan tuh. Bangun jembatan tuh. Menyatukan emosi itu ayah sama anak gitu. Ayah memahami situasi kondisi jiwa anaknya gitu. Baru, Wan, kalau udah rileks Iwan, sore ngaji ya nak? Iya. Keren. Wan udah lama gak ngaji Wan? Ya kamu nih makanya ngaji Wan. Makanya tuh ujian kamu nilainya begitu. Aduh, kasihan. Nah, makanya komunikasi itu harus berbasis emosional dan perhatikan. Nanti tolong pelajari gelombang otak. Jadi itu untuk kita membangun komunikasi yang indah sama siapapun. Sama siapapun. Sholat ya. Nggak sholat dosa. Enak nggak digituin sama Ustadz? Nggak enak, karena Ustadznya nggak menguasai ilmu psikologi. Yang hanya taunya menjudge, menghakimi, merendahkan. Merasa paling benar, akhirnya nggak terkoneksi itu emosionalnya itu aja ya. Terus satu lagi, anak kalau keras kepala itu mau tidur itu pada saat gini nih. Nah mau tidur itu, tapi belum tidur, tapi mau tidur gini-gini tuh. Itu ruang bawah sadar dia terbuka tuh, ruang batin dia terbuka. Nah di situ bisa rilis luka batin dia dengan apa? Iwan, ayah minta maaf ya Wan. Mungkin waktu Iwan kecil ayah pernah marah, seingat ayah. Itu paling bagus itu. Nanti dia ngangguk gini, iya, maafin ayah kan Wan? Iya, cium keningnya. Iwan nggak boleh luka dengan masa lalu ya nak? Iya. Coba teman-teman yang pernah marahin ayah, anak, tempeleng anak. Ingat di hari tua kalau anak nanti nggak mengurus kita, berarti ada luka di masa lalu. Pernah nggak? Siapa yang pernah nyakitin anaknya? Ingat nggak? Menjudge, menghakimi, menghukum. Ini fakta. Banyak orang tua ngadu ke saya, Ustadz, anak aku nggak bisa dekat sama aku. Oh iya, saya omongin, saya tanya. Rata-rata yang nggak bisa dekat dengan anaknya karena anaknya punya luka di masa lalu. Nanti boleh nih pulang-pulang minta maaf sama anak. Tapi jangan dalam kondisi begini. Wan sini Wan, apa ya? Maafin ayah ya, nggak masuk. Kesininya nggak masuk, ke ruang batinnya nggak masuk. Paling bagus pada saat depan Ka'bah, pada saat sedang itikaf, lagi itikaf Ramadan tuh, lagi puncak-puncaknya itikaf, selesai itikaf tuh panggil tuh, lagi udah khusyuk, selesai itikaf itu, yang baru uraian air mata, panggil Wan, ayo minta maaf ya Wan, tuh gelombang otak lagi bagus tuh. Nah atau tadi menjelang tidur,
Nah, kalau nunggu Ramadan kan masih lama. Mau pergi umroh juga nanti. Nah, sekarang ini yang darurat menjelang tidur. Datang ke kamar Iwan, dia sedang ngantuk-ngantuk itu. Nah, itu ruang bawah sadarnya terbuka. Ruang batinnya terbuka. Ngomongnya jangan, Wan, taruh lihat dulu ya. Ayo mau minta maaf ya, nggak jadi. Beta lagi dia, nggak jadi. Ya, hari ini saya baru menyelesaikan satu tugas. Hari ini nih, ada anak yang tadi sebelum ke sini, ya, ada anak yang bermasalah sama dirinya, sama lingkungannya. Ternyata apa? Saya cerita sama adik saya, ternyata apa? Luka batin dengan orang tuanya, dengan ibu bapaknya. Tuh, jangan kita merasa sudah jadi orang tua hebat. Jangan-jangan kita pernah ada kalimat-kalimat kita, sikap kita yang melukai mereka. Ya, kita ngaji lagi, cari waktu kita ulas lagi. Itu aja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.